jalan. Akhirnya bukalah itu One Bean yang di Central Parkir itu. Betul. Yang kalau bikin cappuccino pakai Denko. Masih ingat ya? Masih inget lah. Preso, habis itu pakai Denkau. Itulah kenapa namanya W600. Oh, karena awalnya pengen 600. Jadi ada W300, ada W600. Habis roasting kita bisa langsung brewing. Oh iya ya, kalau di mana-mana juga habis roasting, kalau mau diminum ya minum aja. Beda. Tapi kita akan lihat taste-nya luar biasa, udah sangat clean. Oh iya? Ya kita coba nih, aku udah pengen penasaran nih. Oke, ini dia William Edison akhirnya datang ke Kediri. Akhirnya, kita udah janjian kayaknya 10-an tahun deh. Kita udah kenal kayaknya lebih dari 10 tahun ya? Ya, 12-13 tahun. 2011 kan waktu itu? Ya, waktu bikin W600 pertama. Itu kita ketemu di Bali. Itu bahkan belum jualan ya? Belum jualan mesin masih ya? Masih prototipe 2010 ya? 2010 lah prototipe pertama. Akhirnya bisa ke Kediri loh. Betul. Jadi sebenarnya kebetulan karena kemarin ada event di Surabaya dan di Malang. Betul. Tapi thank you banget udah mau menyempatkan waktu buat mampir ke Kediri habis dari Malang. Sama-sama. Yeah. Ini kan undangan dari Bro Willy saat kita ketemu di Jakarta kemarin. Iya. Kita mau podcast. Betul. Cuman kamu kan udah buru-buru balik ke Bali. Akhirnya wah gila malah disempatkan datang ke Kediri. Sekalian kita tadi habis bikin acara. Betul. Oke. Ini memang di depan kita ini memang ada sesuatu yang akan kita bahas nanti ya. Tapi sebelum masuk ke sini tuh dari dulu kan memang aku pengen ngobrol sama kamu, pengen bikin podcast karena menurut aku gini, Will. Kamu ini termasuk salah satu sosok penting di industri specialty coffee di Indonesia hari ini. Bahkan nggak cuma hanya di specialty aja, di industri kopi ini sendiri. Karena dari awal dulu pertama aku masih ingat banget waktu aku lihat prototipemu WE ini, ya kan. Terus kemudian kita kontak Pak Tony. Betul. Pak, ini harus di-review. Ini aku kasih tahu ke Pak Tony karena dari situ waktu itu aku udah bisa ini. Maksudnya waktu itu kan aku ya memprediksi ala-ala ya. Karena waktu itu kamu jualan WE itu bandrolnya itu kan cuman 7 jutaan ya. 7 jutaan. Cuman 7 juta terus. Dan aku berpikir zaman waktu itu orang itu untuk jadi roaster waktu itu ibarat itu kayak mimpi. Karena apa? Zaman dulu mesin roasting harganya udah ratusan juta. Betul. Kalau orang belum punya basic di situ, siapa yang berani beli mesin investasi segitu kalau belum tahu hasilnya gimana? Iya. Itu juga yang saya alami kan sebenarnya. Jadi ketika kamu bikin itu buat aku, wah ini solusi banget buat orang-orang yang bisa start untuk belajar roasting. Dan ternyata waktu kita ngobrol, misi kamu kan juga begitu. Betul. Nah, cuman yang aku pengen tanyain ini ya, waktu itu ya, itu kok bisa punya ide buat bikin mesin roasting? Aku tahu kamu perantauan kan waktu itu dari Bali. Iya, betul. Itu kamu coba deh ceritain dulu awalnya bisa sampai terdampar di Bali. Itu kamu cuman buka stand kios yang di Central Parkir. Betul. Dan itu juga nggak rame. Sehari 8 cup, 10 Iya, cup. itu juga nggak rame. Tapi kamu waktu ditanya, kopinya ngambil dari mana? Oh, kita roasting sendiri. Wah, roasting sendiri. Mesinnya pakai apa? Bikin sendiri. Waduh, ini istimewa. Ini coba diceritain dulu. Iya. Ya, awal terdampar ya saat kuliah. Jadi sebenarnya bukan mencari kuliah di Bali, tapi ada saudara yang memang duluan udah merantau ke Bali. Jadi kita anak desa biasanya kalau udah lulus SMA biasa merantau. Dari mana asli? Bagan Siapi-api, itu di Riau. Yeah. Kota kecil, kota ikan. Jadi selesai SMA. Itu ya, kampungmu kalau nggak salah kamu pernah kasih lihat nggak ada jalan aspal? Iya, kampung saya yang benaran itu memang nggak ada jalan aspal. Iya. Terus. Nah, habis itu ya ke Bali coba. Ya sambil anak merantau kan biasanya ya cari dulu kuliah dulu, kuliah Stikom. Habis itu ya biasalah anak merantau biasanya nggak akan pernah diam, hanya kuliah, cari kerja. Dan kebetulan diterima di pabrik kopi. Oh. Nah, itu mulainya. Pabrik kopi terbesar di Bali. Iya, terbesar di Bali.
Nah, itu mulai masuk ke dunia hitam lah. Itu kalau nggak salah kamu waktu itu jadi tour guide atau apa ya gitu di Sejenis itu untuk menjelaskan kopi, menjual kopi yang premium, yang Arabica premium gitulah kira-kira. Terus setelah itu berapa lama tuh kerja di situ? Sebut aja deh Kopi Bali deh. Ya, Kopi Bali tiga tahunan. 3 tahunan. Ya, sampai lulus, akhirnya kerja sama perusahaan Taiwan. Itu di Toraja. Oh, kamu dari Bali waktu itu kerja di Toraja? Betul. Kerja Toraja sekitar hampir 2 tahun lah. Tinggal di gunung. Itu ngapain di situ? Kerja apaan? Kerja sebagai itu ya. Kebetulan perusahaannya eksportir getah pinus. Oh, udah bukan kopi lagi. Bukan kopi, tapi di tanah penghasil kopi. Penghasil kopi. Nah, saat di sana lah si ilmu saya itu diasah sebenarnya. Diasah dalam hal green bean. Oh, oke. Ya, perusahaan Taiwan itu kan pasti nggak mau cuman hanya satu penghasilan. Dia suruh saya untuk coba beli kopi dari petani, proses ada kalanya lah, gitulah kira-kira. Proses baru kita ekspor. Jadi sampai ekspor. Di perusahaan yang getah pinus itu sekalian ngambil kopi dari situ. Betul. Juga. Kamu akhirnya belajar green bean di situ. Belajar green bean di sana. Oke. Belajar bahwa kalau nego dengan petani harus seperti ini. Ya, beli kopi dari petani, proses wet hulling kan di Toraja itu wet hulling ya. Sampai berapa ratus kilo itu kopinya jadi putih, itu pengalaman. Terus sampai akhirnya balik lagi ke Bali. Betul, saya putuskan kayaknya nggak cocok deh, saya cuman seperti ini. Akhirnya saya balik ke Bali, pengen usaha. Usaha apa yang paling cocok ya, berhubung memang ada hubungan dengan kopi. Saya melihat ada satu peluang, yaitu di Indonesia kita punya kita menghasilkan kopi yang sangat terkenal, yang sangat luas, nomor 3, nomor 4 dunia. Waktu itu 2009, 2010 itu nomor 3 dunia kalau nggak salah ya. Penghasil kopi nomor 3 dunia. Aku waktu belajar kopi pertama waktu itu nomor 4 sih. Udah nomor 4, iya, oke. Nah dari sana saya Jadi kamu balik ke Bali itu tahun berapa? 2009. 2009. Akhir 2009. Dari Toraja kamu balik lagi ke Bali. Ya. Terus mulailah mulai dulu bikin booth untuk jualan kopi itu. Tapi kan kendalanya ya saya butuh mesin roasting. Untuk brewing bisa ya, ada banyak. Waktu itu presso ya kan bisa pakai. Tapi roasting nggak ada yang murah lah. Yang terjangkau waktu itu cuma mesin elektrik Gini Cafe. Gini. Ya. Itu pun beli apa gitu? Ya, enggak punya modal segitu. Oh, nggak punya modal segitu. Tapi booth udah bikin. Booth udah bikin, makanya yang udah jualan. Udah mulai jualan. Itu tahun 2009 itu. 2009 lagi prepare, dalam masa prepare itu, sehingga saya kan butuh untuk alat roaster. Akhirnya ya kenapa nggak bikin? Kenapa nggak bikin? Tapi saya kan bukan bidang teknik ya. Iya. Saya kebetulan ada sepupu baru balik dari Malaysia. Ada buka bengkel di Jakarta. Iya. Udah saya hubungin, ya udah saya datangin ke sana, terus kita ngobrol, buka YouTube. Hanya nonton YouTube, nggak ada cara contoh roasting gimana. Betul, cara roasting kayak gimana. Nah, kalau pengalaman roasting saya hanya pakai teflon. Jadi sebelum create mesin roasting pertama itu nggak pernah ngerosting? Roastingnya nggak pernah pakai mesin, hanya pakai teflon. Jadi saya diajarin sama ya bukan diajarin, dikasih tantangan. Di Toraja itu waktu senggang kan kopi banyak. Pengen minum. Green bean semua. Green bean semua. Yang paling sederhana teflon, udah nyalakan api, udah taruh. Iya. Sampai second crack. Nah, itu masih ingat banget. Ya, zaman dulu orang roasting selalu second crack. Betul. Wah, ini enak banget. Kopinya bagus banget. Wah, itu modalnya untuk jualan. Oke. Nah, saat itulah mulai kepikiran, ya kenapa nggak bikin sendiri? Udah ngobrol
beli bahan baku. Kita mulainya ya 2,5 juta untuk beli bahan baku. Oke, untuk bikin prototipe pertama Betul. itu ya. Ya, beli bahan baku, drum, apa namanya, dinamo juga nggak berani beli yang gede-gede. Awalnya itu kita pakai mesin jahit. Oh. Putar kan? Iya. Segala yang paling sederhana, yang paling murah kita bikin jadi prototipe. Itu tanpa kamu pernah menyentuh mesin roasting beneran ya? Nggak pernah. Belum pernah ya. Create dari situ. Itu Iya. berarti sekitar 2010-an. Iya, mulai. Jadi 2010 kita udah mulai, awal-awal udah mulai, udah ada bentuk, coba dulu. Api, nyala, coba, tapi nggak ada bahan baku. Waktu itu mau beli green bean kan susah. Iya. Yang jualan itu eksportir. Iya. Beli ketika kita tanya, malu loh tanya. Iya, kita juga nggak tahu ini beli green bean ini kemana juga. Betul, waktu itu informasinya nggak ada. kemana? Nggak ada. Tahu. Ada koneksi lah di Toraja sebelumnya. Iya. Telepon, koperasi. Pak William butuh berapa ton? Malu, ada berapa ton? Karena kalau dari farmer, dari petani, Iya. taunya jual ya ton. Iya, ton, berapa Iya. ton? Waduh, sekilo, iya sekilo. Saya kasih sampel deh, 300 gram. Itu susah banget. Jadi pertama kali kita beli dari pasar beli kacang tanah. Ya yang paling dekat. ampun. Ya toh? Iya, Mumpung iya. ya ini lagi mau tes, mau beli green bean nggak ada, kacang tanah udah beli itu sekilo taruh. Jatuh kacang semua. Oh enggak. Oh, enggak. Lumayan ya warnanya udah bagus, matang, udah wah, bisa happy. matang, udah bisa matang. Udah bisa matang, happy. Tapi nextnya ya udah coba beli green bean. Kan modalnya lebih tinggi tuh, kacang tanah kan lebih murah. Iya. Green bean taruh, kenapa nggak matang-matang gitu? Wah ini ada yang salah nih, apinya kurang. Apinya ditambahin. Oh dulu pressure apinya yang kurang. Pressure-nya yang kurang. Oh. Ya, akhirnya apinya ditambahin. Wah udah bisa. Wah senang. Bawalah mesinnya. Udah saya bawa Bali. Roasting mau jualan. Pokoknya pakai rock pressor. karena butuhnya itu adalah untuk goreng kopi, untuk jualan di outlet sendiri. Betul. Dan Udahlah, mulai jualan. akhirnya bukalah itu One Bean yang One di Central Bean. Parkir itu. Betul. Yang Akhirnya kalau buka. bikin cappuccino pakai Denko. Masih ingat ya? Masih inget lah. Preso, habis itu pakai dengkau, pakai apa namanya? Press. Ya, Iya, pakai ya. foamernya. Foamer. Iya. Itu. Aku masih inget. Kamu juga, "Ya, terus kalau bikin cappuccino gimana nih? Ini pakai susu bubuk, pakai Wah. ada. Gitu. Itu benar-benar masa-masa susah beneran ya. Wah, susah benaran. Tapi itu udah merit belum? Belum. Waktu ketemu aku kayaknya udah dong. Ketemu aku 2011, 2012 lah. 2012 ya. Pas kita merit itu 2012. Berarti Mungkin pas baru merit. Ya, Pas baru betul. merit ya, itu ya. Wah, gokil itu. Jadi itu akhirnya prototipe itu memang dibuat untuk jualan di toko sendiri dulu. Iya. Sampai akhirnya tokonya juga kok gini-gini aja. Iya. Saya harus punya cara lain lah. Terus akhirnya punya pikiran buat untuk mau memproduksi itu, udahlah. Waktu itu ngobrol sama aku kan kamu udah arahnya kan udah Iya, mau jualan. udah mau jualan mesin Betul. ini kan, sampai akhirnya kita Betul. ya udah kita kontak Pak Tony aja. Betul. Itu kenapa memutuskan di situ? Waktu itu sebenarnya setelah mesin prototipe pertama saya kan udah roasting nih, udah mulai itu. Saya udah bikin prototipe kedua. Yang mana prototipe pertama itu mulai dari 300 gram. Oke. Prototipe Oh, yang kedua itu pertama itu 300 gram ya. doang. Terus prototipe kedua maunya 600. Oke. Ya kebutuhannya kan kecil ya, 600 gram bisa dapat 500 gram roast bean. Nah, waktu bikin kegedean. Oke, bikin kegedean malah. Ya, bisa muat 1 kilo. Ternyata bisa muat 1 kilo malah. Betul. Oh. Ya udahlah, coba jual kan. Ya kita kan juga suka sesuatu yang dibesarin ya. Iya. Over capacity. Ya, tapi itulah kenapa namanya W600. Oh, karena awalnya Pengen 600. Jadi ada W300, ada W600. Oke. Tapi 300 akhirnya nggak terjual karena memang nggak ada yang tanya. Iya. Butuhnya sekilo. sekilo. Namanya W600. Iya. Karena aku juga surprise sih Pak, ketika pertama
lihat ini ya prototipemu itu ya, kan sebenarnya kan jauh sebelum itu kan kita pernah janjian mau lihat, cuman aku nggak datang, yang datang yang teman kita yang satunya itu. Jadi aku cuma nanya, gimana lu tadi lihat mesinnya William? Wah ya kayak gitu, jadinya gosong-gosong. Aku jadi nggak tertarik, tertarik. Sampai setelah berbulan-bulan kemudian aku punya klien yang di Sunset Road itu, ya udahlah aku lihat, dan itu yang bikin aku kaget, loh, buset mesin cuma gini doang, tapi hasilnya rata waktu itu. Wow, makanya aku excited kan, ini memang ini mesin memang harus diangkat waktu itu. Betul. Dan akhirnya setelah masuk ke Cikopi ya, jadi berkat jasanya Pak Tony. Betul. Dia, akhirnya langsung banjir order. Langsung banjir order. Orang semua lebih trust dengan tulisan yang yang apa adanya. Iya, betul. Dari almarhum Tony Wahid. Itulah kekuatannya. Iya. Ya, gitulah. Ya, karena dia memang waktu itu kan memang orang udah kiblatnya kalau mau cari alat, cari grinder, cari mesin, ya lihatnya Cikopi. Betul. Nah, begitu ini ada mesin roasting yang selama ini Orang belum ada mesin-mesin yang terjangkau itu nggak ada, yang dibutuhin itu udah akhirnya dari situ booming ya. Dari situ booming. Dan ada cerita menarik juga. Jadi salah satu unit, saya lupa antara unit kedua apa ketiga, itu customer dari Aceh. Ya. Jadi dari Aceh hubungin saya melalui Facebook. Kan saya udah posting di Facebook segala macam, hubungin melalui Facebook. Kita jualan kan waktu itu juga belum cukup punya modal. DP dulu. DP dulu tuh 3 juta. Belum apa-apa udah suruh DP. Ternyata tetap ditransfer. Oke. Habis itu 1 bulan lebih suruh bayar, lunas, barang kirim. Mau dia? Mau. Nah, ternyata ceritanya juga saya tahu setelah beberapa tahun. Saya baca di internet, di blog. Nah, customer ini seorang wartawan, mantan wartawan. Oh, oke. Nah, jadi pengalaman dia di-share di blog. Katanya, dia blogger juga. Blogger. Jadi katanya waktu itu dia baru pulang dari Jakarta belajar kopi di mana, baru beli mesin espresso, udah nggak punya duit. Tapi butuh mesin roasting sebenarnya, lebih butuh mesin roasting. Nah akhirnya cari ketemu yang kayak gini, udah nggak punya duit. Motor satu-satunya dijual. Wah gila. Buat beli mesin roasting itu? Betul. Dan kasih DP tanpa jaminan. Ketemu aja juga nggak pernah. Gila, saya bilang, wah luar biasa, ini ceritanya luar biasa. Iya, dan terus akhirnya terbeli, ya kan? Saya kirimkan mesinnya sampai sana, dia roasting. Katanya setelah roasting kenapa kok lama banget ya waktu roastingnya? Padahal saya janjinya waktu roasting bisa di sekitar 15 menit. Akhirnya di WhatsApp ke saya, di SMS ke saya. Terus saya jawab, oh ya, BBM harus dulu. Waktu itu zaman itu BBM. Ya. Saya info, oh ya, regulator. Oh, mesti harus yang high pressure. Kalau nggak ya memang kurang. Iya. Wah, akhirnya dia ganti. Wah, seneng banget. Katanya, wah ini hasilnya bagus banget. Iya. Dia udah bisa jualan, dan akhirnya dia jualan, dan akhirnya ada satu kejadian katanya yang tiba-tiba udah malam, toko sebelum tutup, tiba-tiba datang turis 2 orang mau beli kopi luwak katanya. 2 kilo. Waduh, duit dong. Mati lampu. Ya. Tapi besok pagi dia udah berangkat katanya. Oke. Tapi pakai senter. Roasting pakai bisa manual. Diputer manual. Wah, itu dia senang banget. Wah, ditulis di blognya. Wah, saya pakai putar manual, difotoin lagi saat lagi putar manual pakai. Padahal roasting padahal itu salah satu fitur yang waktu itu ini juga siapa yang mau pakai sih muternya kayak gini. Itu penting. Waktu itu kan kamu juga ini kalau lampu mati kita udah masukin kopi mahal, sayang kan masih bisa diputar begini. Betul. Ternyata kepake ya fitur itu ya. Luwak, bayangkan. Dan itu kalau enggak ya nggak terjual duit loh itu. Iya, buset. Nah, itu ceritanya seru sih. Jadi saya juga tahu setelah udah berapa tahun, 2 tahun ya. Dari itu saya baca, wah seneng banget. Akhirnya dia upgrade lagi ke mesin 6 kilo. Sekarang pakai yang 6 kilo. Oke, 6 kilo. Berarti jualannya dia udah lancar. Iya, udah lancar. Jadi dia udah bisa beli motor lagi dong. Mungkin udah mobil iya, gitu udah loh. mobil. Jadi startnya dari sana. Nah,
kadang itulah menjadi apa namanya semangat saya ya, dalam artian ketika mendengar cerita yang kayak gini, saya yakin ada banyak juga cerita Banyak. sukses mulai dari ini. Nah, itulah salah satu memang visi awal ya ketika kita bikin, kita pengen fungsional, kita pengen kualitas hasilnya harus bagus dan dijual dengan harga yang terjangkau. Itulah, kira-kira gitu. Itu aja ya, after rilis di blognya Cikofi itu sekitar 2013, 2014 aku kalau ketemu orang di pameran atau apa, ternyata mereka roaster. Oh iya Pak, saya sekarang roasting pakai mesin apa? Pakai William Edison. Wah, gila. Ketemu orang pakai WE Pak. Wah, gila. Orang-orang yang dulu nggak bisa memproduksi kopi akhirnya diproduksi kopi, akhirnya yang penting jualan dulu. Dan saya juga melihat ada banyak petani yang mulainya dari sana. Nah, itu kadang bikin senang lah. Artinya dengan alat ini bisa membantu untuk memulai. Ya tergantung ketekunan juga ya. Banyak yang memulai tapi yang nggak tekun ya siapa bisa tolong gitu. Karena waktu itu kan juga idenya adalah mesin dibanderol harga segitu ya. Orang mau invest di awal nggak terlalu berat. Betul. Toh juga seumpama nggak jalan, ya at least nggak berat-berat banget lah ya gitu. Masih banyak yang orang butuh, kira-kira gitu. Terus sekarang W600 juga aku lihat udah bentuknya juga udah bagus, udah ada agitatornya, warnanya juga udah cakep. Sekarang harga berapa dia? Oke, W1. Jadi sebutnya W1 sekarang. Ya, W1. Jadi, ini kan W600 tapi I ada SE, ada second edition. Saya tetap pertahankan perforated drum yang berlubang. Nah, W1 juga saya tetap pertahankan perforated drumnya berlubang. Itu karena saya melihat ya, mungkin di sini ada banyak teman yang masih underestimate yang namanya drumnya berlubang perforated. Karena selalu mindsetnya adalah kalau lubang, bensinnya akan kena api direct. Image-nya begitu. Betul, image ya. Karena itu biasanya sih diberikan informasi yang kurang tepat. Apakah kita bikin mesin kita nggak melihat itu pasti? Nah, itulah kenapa posisi apinya juga di sebelah kanan. Gitu, roastingnya di sebelah kiri. Sistem yang kita kembangkan beda dengan mesin yang ada konvensional. Gitulah. Tapi di luar dari itu, apa yang membuat mesin kita bisa banyak yang pakai karena mesin kita dengan sistem ini, kopi itu susah banget untuk gosong. Oh ya? Ya, kita mengandalkan udara panas, convection. Nah, convection itu salah satu keunggulannya dia cepat roastingnya dan penyebaran panasnya lebih merata. Kira-kira gitu. Itu jadi membantu supaya nggak gampang gosong juga ternyata. Iya. Nah, conduction-nya kan nggak besar. Nah, itulah kenapa di daerah, di petani yang mungkin dari satu sisi mereka nggak pernah roasting, tapi tinggal masukin kopi, api dikontrol, keluar, wah hasilnya bagus. Bagus. Aku berapa kali waktu di Bali juga pakai itu kan, waktu di klien aku juga sering roasting, bagus ya hasilnya. Itu yang menjadi fokus. Jadi berapa harganya sekarang? Oh, yang W1 45 juta. Oh, sekarang udah 45 juta? Iya. Udah 45 juta. Iya, karena kita upgrade kan. Kita harus upgrade. Ada itu adalah produknya WE hari ini yang paling murah itu adalah 45 itu. Enggak, yang W600 ISE tetap masih ada. Oh, yang W600-nya masih ada. Ya, yang second edition, ya. W600 itu masih ada. Berapa duit sekarang? Itu full option 29,5 lah. Masih sangat terjangkau. Betul. Karena waktu itu terakhir kalau nggak salah aku update terakhir itu harganya udah 17. Ya 16, 17. Kan ada optionnya, ada option, ada tambahan. Jadi yang 29 itu udah full option. Ya, betul. Ada kaki, ada agitator pasti ada. Manometer. Ya, betul. Agitator sekarang jadi default. Iya. Udah pasti langsung ada ya agitator ya. Iya. Sebenarnya yang kayak gitu ya lebih ke apa ya? Ya fungsional lah. Gitu loh. Tanpa agitator sebenarnya lebih cepat pendinginan. Tanpa agitator lebih cepat. Lebih cepat. Kok bisa lebih cepat? Gini, karena sistem pendinginan itu sistem kita sebut minus.
bukan dorong, tapi dia sedot. Sedot kan. Nah, sedot itu pada dasarnya nggak perlu diaduk, karena udara melewati. Oke. Yang perlu diaduk itu adalah sistem sembur. Kalau saya pakai kipas, ya diaduk, karena ada bagian yang tidak kena kipasnya. Oh iya. Tapi karena sistem sedot itu udara kan masuk, dia akan menembus. Iya, Malah ketika ada agitator, ada celah yang bisa mengurangi tekanan. Oh. Itu akan malahan bisa jadi lebih lambat. Malah bisa jadi lebih lama Betul. ya. Tapi lumayan lah deh itu kalau zaman aku dulu yang edisi pertama. Oh iya, masih pakai kipasin, kapas. begitu selesai dibawa keluar, Iya. kasih kipas angin. Habis itu siapa yang pernah mau lihat roster yang pakai W600i itu gampang. Tandanya di sini ada hitam-hitam. Kena knalpot. Kena knalpot. Aduh. Dan itu sekarang jadi akhirnya udah bikin sampai kapasitas berapa? Berapa kilo? Ada berapa macam? 12 kilo. Kita ada sekilo 3, 6 sampai 12 kilo. 12 kilo udah bikin sekarang. Ya. Yang 12 Udah kilo lumayan lama lah. Yang 12 kilo ini ready stock atau pesan dulu? Ready stock. Ready stock. Iya. Kita rata-rata ready stock. Wah, gila gokil ya. Makin mantep ya kamu sekarang Ya, ya. harus bertumbuh lah. Udah berarti masa-masa buka di Central Parkir, Wah, itu kenangan yang super indah. terus habis itu tutup pindah ke mall apa gitu? Apa sih yang di ujung itu? Pojokan itu? Sekarang udah tutup juga. Oh, itu mall itu masa udah tutup? Ya, yang itu kan Tiara ya. Oh iya, Tiara. Udah tutup. Gatsu ya? Bukan yang Gatsu, bukan yang Gatsu. yang di Sudirman. Iya. Udah tutup loh di Bali. Anjir. Sampai mallnya udah tutup. Ya itulah beda ya. Jadi lebih baik fokus ke jualan mesin roasting, kafe ya. Tapi sekarang masih ada kafe ya? Masih roastery 20 mili di Bali. 20 mili, Ya. 20 ml. Ya, Di daerah mana? daerah bypass Kuta, Oh. dekat bandara. Yep. Itu cuman aku belum pernah mampir, belum pernah Belum. tahu. Itu baru berarti Iya. ya. Oke. Baru saat sebelum pandemi. Dan sekarang kemarin kita sempat lihat mungkin sekitar 2 tahun lalu ya kerjasama Mas Suji bikin Iya. yang Mini roaster. Mini roaster. Betul. Dan itu juga udah booming, juga udah jalan. Sekarang kok ada apa ini yang di depan kita ini? Ini yang akan kita bahas ini dari tadi mungkin ya. Kota hitam. Kota hitam. Black Box Roastery. Black Box Roastery kan punya Alinea ya. Iya. Kita nggak usah promosi Black Box Roastery lah. Oke, ini coba tinggal. Ini apa sih ini Will? Ini Jadi ini salah satu roaster untuk masa depan. Ya, Yes, oke. Masa depan. Saya selalu melihat masa depan. Oke, Dalam artian visioner. visioner. Ya, jadi ini adalah mesin roasting full elektrik. Oke. Full elektrik dengan kapasitas 200 sampai 550 gram. Full elektrik artinya nggak pakai gas. Nggak pakai gas. Oke. Ya. Sangat compact. Terus poinnya adalah konsumsi dayanya cuma 900 watt. Lebih kecil dari blower. Dari blower lah kira-kira. Cuma 900 watt. Ya, Padahal ini pemanas loh ini. pemanas. Betul. Waduh, wattnya aja udah hampir sebanding sama apa? Kettle elektrik gitu. Iya, Iya kan? kadang kettle kan bisa 1000-an. Iya. Ini maksimum 900, bisa roasting 550 gram. Bisa panas gak tuh? Bisa ngerosting beneran gak tuh? Kita coba. Oh, enak. Kita coba. Dan satu yang paling penting itu adalah mesin ini kita menyandang namanya smart. Oke. Smart. Jadi kita ingin mesin ini ada di setiap rumah bagi orang yang suka ngulik kopi ataupun antusias kopi lah. Oke. Ya. Home Ini brewer. Home brewer hanya sentuhan jari bisa merosting. Home brewer yang kalau posting di Instagram isinya flexing alat-alat brewing. Nah, ini juga alat untuk flexing. Iya. Cocok. Ini namanya apa? Sandbox ya? Sandbox Smart. Sandbox Smart. Sandbox Ya. Smart. Bikinan aku tadi sempat posting made in Indonesia. Bukan ya? Bukan, Import ya? kita Import ya? nggak bikin.
Ini kita import, ini brand dari Taiwan. Brand dari Taiwan ya. Ya, dan 2021 udah di Kickstarter. Kickstarter itu apa? Kickstarter apa ya? Apa namanya? Kayak Indiegogo, tahu? Orang beli itu harus kayak sejenis order apa ya bahasanya ya? Crowdfunding. Oh, oke. Ya, international. Jadi dia apa tuh Kickstarter itu dia jualan? Iya, Kickstarter itu platform. Oh, platform. Jadi e-commerce. Ya, sejenis e-commerce yang crowdfunding. Oke. Jadi yang ini biasa diposting beserta mau produksi berapa banyak, harganya murah. Oh, oke. Setelah itu Dia baru udah masuk keluar di dari situ. pasaran. Nah, ini memang udah di pasaran. Dan mesin ini sebenarnya udah saya 1 tahun lebih saya beli untuk tes. Ternyata saya nggak cocok waktu itu. Iya, dulu beli, dicoba nggak cocok. Nggak cocok. Saya nggak bisa. Merasa jago lah. Iya. Ternyata Kok sampai saya akhirnya salah kaprah. dijual. Iya itu. Ternyata saya salah kaprah. Sudut pandang saya melihat mesin ini dengan sesuatu kopi yang sangat kompleks. Akhirnya saya mencoba untuk menaklukkan kekompleksan kopi. Kira-kira gitulah. Akhirnya saya nyerah. Nah, jadi ceritanya saya ke Taiwan, ketemu sama foundernya, ngobrol, baru tahu, oh kenapa muncul alat seperti ini dan tujuannya di mana. Nah, alat ini memang untuk memudahkan kita, siapapun yang baik yang udah ngerti roasting ataupun belum ngerti, nggak ada basic roasting sama sekali. Kayak aku nih. Alat ini bisa. Nah, itu boleh kita coba. Sangat mudah. Hanya dengan sentuhan jari aplikasinya cloud, kita tinggal download, connect, pairing, nyalakan dari handphone, udah taruh kopi di dalam, keluar udah matang. Dan kita bisa setting semua preset ada di dalam aplikasi. Oke. So, ini kita mau coba ya hari ini. Kita coba. Kita udah tadi kapasitasnya berapa? 200 sampai 550 gram. Minimum 200 ya berarti ya? Betul. Kita tadi udah siapin berapa gram, Peng? 200 gram. Ya. Kita pakai yang minimum nih. Nah, ini berarti harus connect ke apps. Coba, ini saya udah download nih aplikasinya, udah download, sudah login. Nanti kayak begini nanti dikirim ke aku ya, nanti aku bisa tampilin di bisa. screen nanti. Ya, ini udah download, tinggal pertama kita pairing device. Nah, ini tinggal saya connect ke sini, connect. Oke. Nah, ini berarti tandanya udah connect dengan mesinnya. Setelah itu saya tinggal pilih profile, ada officialnya. Nah, kita mau roasting 200 gram, kita tinggal pilih 200 gram mau light roast, mau medium ataupun dark. Dia udah ada pilihannya light roast. Ya, semuanya udah ada. Kita mau profile apa di situ ya? Tinggal, let's say kita pilihnya light roast. Light roast, oke. Ya. Anak specialty light roast. Ya, ini pertama kali mesin saya warm up dulu. Pencet, forward mode, oke. Dan setelah itu saya start. Oke. Udah, dia akan prompt harus preheatin. Saya pencet ini, udah nyala. Pencet sekali dia udah nyala. Kita tinggal bisa ngopi. Tinggalin aja, ntar akan muncul notifikasi, udah saatnya masukkan biji kopi, kita masukin. Berapa lama kurang lebih untuk preheat? Preheat sekitar 10 menit lah. 10 menit ya? 5-10 menit, tergantung dari ini. Lebih cepat daripada preheat mesin espresso. Oh iya, betul. Mesin espresso terakhir yang paling cepat itu udah langsung bisa bikin espresso adalah Eagle One Prima. Oh, ini kaosnya nih, Eagle One Prima nih ya. Eagle One Prima itu dia 15 menit preheat udah langsung bisa dipakai buat bikin espresso. Espresso dulu, steam belum. Karena dia metodenya ini boiler yang untuk group headnya dibikin kecil. Lebih kecil. Jadi dia lebih cepat. Jadi kalau mama ada customer mau pesan americano atau udah bisa. Tapi untuk steam boilernya ya mesti nunggu ya mungkin 20 menit lah. Itu. Betul. Oh jadi ini cepat banget ya. Betul.
Ini tinggal taruh aja, udah kita bisa ngopi, kita bisa Jadi ini sekarang WE jualan ini. jualan dari ini. distributor Kita sebagai ini ya. distributor utama lah, tunggal di Indonesia. Sebenarnya sih jujur aku juga bukan pertama kali sih lihat waktu di ICF kemarin Iya. udah ngintip sedikit sih. Betul. Iya. Cuman aku nggak terlalu banyak nanya karena waktu itu kan juga aku nggak terlalu interest lah dengan Betul. mesin-mesin roasting. Kan Iya. dari dulu kan aku selalu ngomong, oh, paling males suruh ngerosting. Iya. Gitu. Oke, ini kita masih nunggu nih ya. Memang untuk memudahkan kok. Jadi Jadi marketnya ini sebenarnya ini untuk ke produksi atau untuk home sih? market utama itu adalah untuk home, yang mana Kurang cocok kalau untuk produksi ya? bukan, memang kapasitas bukan terlalu besar lah, 550. Tapi kalau untuk specialty coffee shop yang manual brew harusnya cukup. Oke. Dengan kapasitas 550 gram per batch, itu ini bisa continue batch kok, bisa continue. Ya harusnya udah cukup. Tapi kalau mau untuk production, ya butuh yang lebih gede. Iya ya, kalau untuk production yang harus jualan berkilo-kilo ya, Ya, bukan ini ya. Ya ini bukan untuk itulah tujuannya. At least untuk small coffee shop lah ya. Ya, Small coffee shop yang lebih dari cukup. untuk ya buat filter coffee atau Ya. buat espresso yang mungkin bukan skala yang terlalu gede, bisa roasting sendiri ya. Bisa banget dan enteng banget. Kita tinggal pilih profilnya, terus kita taruh biji kopinya udah done. Kita hanya pantau aja dari aplikasi. Udah mulai first crack, kita pencet first crack, dan kita keluarkan, kita cooling di luar. Segitu aja. Oke. Dan memang sangat memudahkan lah. Baik itu kita ada pengalaman roasting ataupun enggak. Dan aplikasi ini bisa di-download di Android, iOS, dan register, tinggal Ya, gitu ya, aja. ya. Nah, semua data akan tersimpan di cloud. Ya, berarti nggak cuma Android, iPhone juga bisa ya berarti Bisa. ya? Biasanya banyak kan yang cuma Android doang. Betul, iPhone-nya ya. nggak bisa gitu. Gitu. Oke. So, jadi mulai kapan ini dipasarkan di Indo? Mulai ICF kemarin ya. ICF kemarin itu berarti launching ya? Ya, kita sebut itu launching lah. Ya, launching. Sekarang udah ready stock semua. Dari kemarin ICF sampai hari ini udah kejual berapa? Ya, adalah kurang lebih mendekati 10. Oh, udah hampir 10. Iya. Oh, gitu. Itu dari kamu doang sendiri yang jalan ya? Iya, kita WE sendiri yang kita kan ikut pameran juga Pameran. kemarin, terus apa namanya, ke teman-teman. Terus orang-orang yang nyobain ini pertama kali mereka gimana? Impressionnya ya, Mm-mm. ya, sangat gampang, sangat mudah. Nggak perlu teknik yang terlalu kayak gimana, karena ini udah disetting preset, udah banyak presetnya. Nah, yang bilang ketika nyobain mesin ini dan bilang, oh ini sangat memudahkan, itu adalah roaster atau orang awam? Awam, Oh, justru itu awam. orang awam semua? Roaster rata-rata kalau saya nggak menjelaskan, biasanya akan seperti saya dulu, pengalaman saya. Ini gimana nih Iya, kalau kita iya, mau profile, betul. naikin suhu, nurunin Nggak bisa ini. airflow-nya? Susah banget ini, betul. Ada airflow nggak sih beginian? Ada. Oh, ada airflow bisa, juga? bisa disetting airflow, drum speed. Airflow bisa di setting? Iya di handphone. Wah, Drum speed, gila. power, airflow. Jadi dengan mesin yang sekompak ini. Canggih juga ya. Oh, jadi besaran airflow gede kecil juga bisa ya? Bisa. Ini lagi Oke, warming up. Gila. Jadi mesin ini dia punya sistem sudah dikontrol sama mesin. Jadi kita hanya butuh masukkan biji kopi, keluarkan biji kopi, cooling. Itu Oh, aja. iya, Sisanya iya. udah kerjakan. Dan ada banyak tutorial ataupun banyak notifikasi ketika kita roasting, dia akan muncul notifikasi kita harus apain. Jadi sangat memudahkan. Bahkan mungkin saya hanya butuh waktu 2 menit untuk menjelaskan. Setelah 2 menit udah bisa langsung jadi roaster. Iya. Pakai mesin ini. Aku sama mama beli ya, aku nggak akan cari bikin profile sendiri, nggak, udahlah ngikutin ini. Nah, udah ada light terus, udah ada light medium atau Iya, apa. Kayaknya betul. banyak banget ya tadi. Sudah banyak banget yang official, dan ke depan akan kita perbanyak lagi advanced profile. Artinya
kita akan ada ekosistem yang mendukung ini karena memang segmennya ini adalah yang untuk yang orang yang bukan di industri kopi. Jadi kita akan ada kopi yang udah kita profile dan udah kita lock profilnya untuk kita jual ke customer yang memang membutuhkan itu. Oh, Gitu. oke. Jadi kamu punya resep roasting Ya. untuk satu jenis kopi ini. Betul. Jadi kalau orang beli punya ini tinggal di sharing aja ya. Ya, tinggal dia pilih, oh ini kopi ini profilnya dia udah inline gitu. Ya, jadi dia nggak usah harus Profile. ininya sekian udah Udah nggak nggak usah perlu. ngatur sendiri, tinggal Ya. di sharing aja sih Betul. ininya tadi ya, Ya, resepnya. udah ya. langsung maksimal. Profilnya. Betul. Wah gila, zaman sekarang ya. Zaman dulu bikin W600 mana ada begini. Nggak ada kepikiran. Nah, ini udah muncul preheating sudah komplit. Dan di sini tinggal sekarang saya masukkan biji kopi ke sini. Ini dibuka. Waduh. Tutup dan saya pencet start. Bisa muter. Wah, gokil nih. Segitu simple. Untuk pertama kalinya podcast sambil ngerosting, ya kan? Dan habis roasting kita bisa langsung brewing. Oh iya ya, kalau di mana-mana juga habis ngerosting, kalau mau diminum ya minum aja. Beda. Tapi Ini kita akan lihat. taste-nya luar biasa, udah sangat clean. Oh iya? Iya. Ntar kita buktikan. Masa sih? Iya. Ya kalau kita pakai mesin gede pun juga kalau mau langsung diminum juga bisa. Cuman Bisa. kan rasanya yang gassy, yang Betul. apa. Yang ini itu. clean. Udah clean banget. Kita akan lihat. Betul. Aku nggak percaya kalau aku belum nyobain. Kita cobain. Ini soalnya jago jualan, makanya aku nggak mau percaya gitu loh. Barang yang bagus nggak usah yang jago jualan lah. Kita kasih, taruh, silakan roasting. Iya, Orang iya. auto beli lah. Tapi ya kayaknya memang sekarang market rumah ya, home brewer itu lagi gede ya. Contoh aku tahu kayak Suji sendiri yang waktu mini roaster itu marketnya yang beli banyak kan home brewer juga kan, rumahan kan. Persentasenya dari kita itu bukan home brewer. Oh ya? Justru lebih banyak untuk sample roaster. Oh oke. Ya. Pada waktu itu keluar aku, wah ini market home brewer gede nih. Oh sample roaster. Sample roaster. Oke. Memang ada beberapa yang memang home brewer, tapi ketika kita diskusi memang ada beberapa kendala kalau home brewer. Pertama, butuh waktu untuk belajar roasting, iya, teknik iya, roasting itu butuh waktu. Nah, kalau yang roaster udah profesional kan mereka udah tahu. Iya, jadi ini variabelnya udah gampang. dia kan kayak mesin gede yang dikecilin, Yang dikecilin. terus bisa mainin api, bisa Ya, buka airflow, betul. bisa mainin Udah macam-macam enak lah. banget. Ya, Ya. ya. Oke. Itu udah enak banget. Gitu. Jadi kebutuhannya berbeda. Mm-mm. Sekarang banyak yang pengen roasting di rumah, tapi kan ya nggak dibekali dengan teknik roasting. Mm-mm. Kalau nggak gosong tidak matang, kan itu takut. Iya, iya. Sayang iya. kan kopinya, apalagi sekarang kopi semakin mahal. Mahal banget. Oh, udah sekarang, mahal banget. Ya. Bayangkan kita beli kopi mahal terus roastingnya gosong, kan jadi nggak maksimal. Nah ini solusinya mesin ini, gitu. Udah lah tinggal pencet, serahkan pada profile Aplikasinya. dari apps-nya. Dan ini sampai berapa lama nih proses roastingnya ini? Kurang lebih sekitar 10 sampai 12 menitan. Kadang kalau kau mau yang medium to dark sampai dark bisa sampai 13 Lebih lama, 14 iya. menit. Bisa nggak sih kalau ngerosting begini di bawah 10 menit gitu? Ya bisa, ya tinggal kita atur powernya. Oh, powernya panasnya Full, digedein. ya betul. Oh. Tapi ya kan tujuan kita roasting kan pengen taste yang lebih maksimal. Iya, betul. Bukan Ya. cepat matang Bukan doang. cepat matang. Bukan itu. Kalau aku tuh nggak sabaran orangnya. Iya. Aku pengen cepat matang. Ya, ya udah ditinggal aja. Tinggal ngopi, tinggal Ini brewing. ntar habis selesai di cooling, kita mau coba langsung brewing. Tak bandingin sama kopiku yang aku minum ini. Ya. Boleh. Ya. Waduh. So, kalau mau
spill harganya. Price listnya mau dibuka di angka berapa nih? Oke. Saya pengen tanya pendapatnya lah. Dengan teknologi ini, dengan biokualitas seperti ini, harga yang masuk akal berapa? Gini ya, aku compare dulu dengan si mini roaster. Mini roaster ini build quality-nya bagus, ya kan? Cuman dia pakai gas. Itu harga sekarang udah 17-an. 17. Dan ini dengan yang secanggih ini dan kemudian dengan build quality-nya juga bagus ya, karena aku lihat tadi cutting-cuttingnya semuanya metalnya juga bagus dan dia sepraktis ini, secanggih ini. Ya jauh sih harganya, mungkin $40-50 sih menurut aku, karena kurang lebih yang elektrik umumnya juga segituan. Iya betul. Kayak kalau misalnya dari luar kan ada Royce, itu sekitar 60-70-an. Let's see, kita bilang yang paling favorit kemarin Ikawa. Dengan bed sekecil itu harganya udah Ikawa berapa ya, Peng ya? 50 ya, 50-an. Nah, ini size-nya lebih gede. Size-nya lebih gede, 500. 40-50 lah, kalau menurut aku segitu. Kita kasih diskon deh. Anjir. Berapa? Price berapa deh? Buka dong. Ini sebenarnya kalau mau tahu harganya, ini kan udah harga internasional. Bisa kok dibuka, itu harganya sama. Sama dari luar. Oh, sama. Sama. Berapa? 36. Sangat menggiurkan. Nice. Kalau 36 sih, memang kita nggak bisa bilang murah ya. Betul. Memang nggak murah, tapi bukan yang sampai, kok mahal banget, enggak. Betul. Karena kita dapatnya kemudahan pemakaiannya itu yang user experience. 36. 36 itu udah mesin roastingnya sama coolingnya. Udah termasuk. Ini lebih mahal daripada grinder IKEA 47. Wah, buset. Betul. IKEA udah 40 lebih. IKEA lebih mahal. Iya, grinder. Betul. Apaan? Berapa itu? Sebutin aja, Peng. Ngomong aja, Peng. 70 Ikawa. Wah, buset, Ikawa 70. Ya, bisa beli 2. Masih ada. bisa dapat 2, bisa satu dipakai sendiri, satu dikasih ke gebetannya. Wah. Bayangkan punya mesin ini untuk home brewer bagus, untuk sekedar penghobi cocok banget. Cuman ini ya tetap harus digarisbawahi bahwa ini adalah marketnya memang untuk home use dan juga untuk small coffee shop yang mau roasting sendiri. Tapi kalau untuk produksi mau bikin roastery, William Edison. Mau yang WE berapa nih? Betul, mau berapa kilo? Masa mesin sekecil ini mau produksi sebulan itu 200 kilo ya kewalahan lah. Kalau nggak kasihan mesinnya, kasihan orangnya juga lah. nungguin 500 keluar, nungguin lagi 500 keluar. Aduh. Terus ini selain ngerosting ini ya, kamu kemarin kan juga udah ngambil Q juga, dan kemudian juga jadi juri COE juga ya. So what do you think tentang COE? Sekarang Indonesia punya Cup of Excellence. Ya bagus, senang Indonesia akhirnya bisa menyelenggarakan dan berhasil juga udah 2 tahun punya nilai menaikkan nilai harga jual petani, terutama yang pemenangnya, dan bisa direcognize sama internasional bahwa kita punya kualitas yang bagus. Yang kita Indonesia juga punya kopi dengan skor di atas 87. Sekarang tahun lalu ada 90 plus loh, ada satu. Ada yang sampai 90 plus? Iya, tahun lalu. So gini, aku nggak tahu yang COE 2 ya. Kita ngomong yang COE 1. Kamu yang kan pertama jadi juri COE. Betul. Apakah memang kopi Indonesia itu waktu itu skornya sampai setinggi itu sih? Waktu kita scoring, mendekati 90. Kita ingin push ke 90, tapi belum bisa. Mepet banget. 89, sekian.
Wah, gila. Berarti progresnya, Iya, setiap tahun ada kelihatan progresnya bagus. iya kan? Nah ini apalagi nih? ini udah ada reminder. Dia bilang udahlah kita lihat dia caper lah. Oh, dia minta dilihat. Bisa Ini aja. dilihat dulu, suhunya udah mendekati ini nih, udah mau matang nih kira-kira gitu. Oke. Kita tinggal perhatikan kapan ada suara first crack, kita pencet first crack. Habis itu dia akan suruh oke, dan kita keluarkan biji kopinya. Oke. Hanya Berarti ini gitu belum aja. selesai tapi? Belum, tapi harus perhatikan ini udah Oke. dekat first crack nih katanya. Oh, suruh hati-hati. Betul. Kita sambil ngobrol, kamu bisa Ngobrol. denger gak nih? Bisa, First track? bisa. Oke, Ini bisa ya. suaranya lebih gampang. Nah, lanjut lagi. Kayak kamu ini main kopi kan udah lama nih. Betul. Dari tahun-tahun zaman era second wave lah ya. Ya. Sampai sekarang kopi makin lama, Hmm. kamu udah nyobain banyak macam kopi. Jadi ketika di COI itu apa memang yang si pemenang COI itu memang benar-benar stand out rasanya? Itu siapa sih yang menang waktu itu? Dari Gayo. Dari Gayo? Iya. Yang mana? Aleng Gogo kalau nggak salah namanya. Yang Agak juara lupa. satu? Iya, juara satu dari Gayo. Nah, waktu itu kan juga pengalaman pertama. Saya udah memang benar-benar amazed sebenarnya. Kita punya kopi sudah segini levelnya sebenarnya. Gila ya. Jadi senang banget, terharu. Ya ternyata kalau nggak lakukan kayak gini ya kapan? Iya, kita Gitu. nggak bisa Nggak tahu bisa nih dapat tahu. segini. Betul. So COI ini bikin Ya. levelnya kopi Indonesia bisa naik. Dan saya yakin masih ada banyak kopi yang lebih bagus, tapi karena mungkin karena lotnya kurang. Nah, Oke, ini oke. COI ini kan sistemnya lelang ya. Jadi harus ada minimum. Ada minimumnya. Kadang ada yang produksinya nggak cukup sampai minimum. Oke. Padahal lebih bagus. Yes, Ada. Saya masuk yakin akal, ada. masuk akal. Saya yakin Iya, ada. iya, iya. Ada yang memang petaninya itu karena nggak cukup modal, dia butuh cash flow. Biasanya ini kan ditahan dulu duitnya. Ya biasa langsung jual misalnya. Ya sayang. Tapi ya saya yakin banyak banget yang seperti itu. Iya, iya. Masuk akal, masuk akal. Yang Ya. nggak terdeteksi itu ya. Iya, masih Microlot, ada. microlot kayak Betul. gitu ya. Masih ada. Iya. Ini udah belum? Lagi. Dikit lagi. Kayaknya udah. First crack. Suara ini kipas. Enggak, Sensitif. cetek-cetek tuh. Aku gini-gini juga pernah ngerosting loh. Oke. Menarik, menarik. So, jadi yang nomor satu itu dari Gayo. Ya. Bukan tempatnya Pak Indra. Indra ikut nggak sih waktu itu? Indra Maulizar. Nah, untuk juri kita pada dasarnya nggak, waktu saat penjurian kita nggak tahu. Ya, kan kopi nggak siapa. tahu. Betul. Tapi kan setelah menang itu kan ada dikasih pemenang, tahu, kan? tapi sepertinya bukan. Oh, bukan ya? Sepertinya. Nah, ini udah ada suara nih. Iya, ini cetak, 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 cetak. Baru, Woi, asapnya juga nggak terlalu, Nggak terlalu banyak ya? ya hanya segini aja. Oke. Jadi nggak sampai bikin dapur ngebul berasap semua. Iya. Nah, ini udah, Ini udah ya, first crack ya? udah ada first crack. Oke, mau dikeluarin nggak nih? Tunggu. Dia kan setelah first crack beberapa detik kemudian dia akan muncul perintah untuk dikeluarkan. Oh, dia udah develop smart. dulu. Ya, Udah ya. smart. Tapi dia bisa buka pintu sendiri nggak? Oh enggak. Oh, nggak ya? Enggak. Kita harus manual buka pintu. Terus kalau mau ngeluarin ditampung di mana nih kopi? Di bawahnya Ada bawah ya. lacinya ya? Ada lacinya. Ini udah mau selesai nih. Oke, udah mau selesai persiapan. Nah, dia udah Oke, punya. selesai. Ini buka sedikit. Nah, Wah. Dan Oke. tinggal saya buka kulingnya. Saya taruh sini. Wah, gila. No cincong roasting. Mau cincong. Ini dia nyedot nih ya. Ya, nyedot ke bawah. Berisik loh, berisik. Oke. Nah, Oke. diokein dulu lah. Oke, berarti ini nunggu cooling. Ini begitu udah nggak dipakai, dia juga perlu di cooling dulu dong pasti. Dia perlu cooling dan di aplikasinya ada prosedur harus turunkan suhu di bawah 120 baru bisa next batch. Itu Atau untuk menjaga. dimatikan. Ya, itu untuk menjaga konsistensi panas juga, menjaga mesin juga lebih awet. Iya, iya. Gitu. Ini Karena kita biarkan aja. kalau nggak di cooling,
langsung dimatiin berhenti, Ya. itu beansnya katanya meleot ya. Drumnya meleot, bener gak sih? Tergantung suhu berapa kita berhentiin. Oh, kamu kok mau jadi kiper Kiper ya? ngapain sih? Ya. Ini pasang ini bisa kayak Spider-Man, bisa lengket. Spider-Man. Ini di bawah ini ada cafnya, caf kolektornya di sini. Oke. Oh, kecil ya tapi Ya, ya. betul. Kecil. Harus rajin Harus buang dibersihkan. nih, harus dibersihkan. Roasting itu memang agak sedikit kotor ya. Iya, Kopi green bean kan mentah. Pasti ada kulit ari, ada debu. Nah, itu harus dibersihkan. Dan memang alat ini juga udah dibuatkan prosedur untuk maintenance itu sangat gampang. Kita buka 2 baut di depan, seluruh muka permukaannya bisa dibuka. Dalamnya udah kelihatan, bisa di clean, Bisa langsung dikuas. bisa dikuas, bisa di blow ataupun dicuci, di vakum, semua bisa. Ini sarung tangan bawaan dari mesinnya? Bawaan dari mesinnya. Oh. Ada 2. Guys, ini beli mesin roasting dapat sarung tangan. Kiper. 2 lagi. Iya. Bisa buat main bola nih. Gokil. Pendinginan butuh waktu berapa lama, Will? Ini udah dingin. Coba. Wih, masa sih baru bentar? Udah dingin. Anjir. Kencang. Kenceng ya. Kita udah boleh brewing nih. Oke, Mas Gepeng. Ayo. Ayo, diambil kopinya. Kita Ayo. brewing nih. Biar Mas Willy ini tahu kualitas mesin ini seperti apa. Nah, silakan. Wah. Ada Mas Gepeng yang akan membrewing Brew kopinya. kopinya langsung. So, kayak ini tadi nih. Tadi Ya. begitu keluar, wait, ini tadi kopinya pakai kopi apa nih? Nah, itu yang harus ditanyain saya. Oh, si Gepeng yang nyiapin tadi udah kopinya. taruh, iya, betul. Oke, nanti biar dia bikin kopi dulu. Iya. Nah, kayak ini tadi begitu dikeluarin nih ya. Kita kan pakai defaultnya tadi light roast tadi itu. Ya, Terus kalau mamaku lihat nih, ini warnanya masih kurang terang nih. Nah, itu gimana? Di setting lagi di situ berarti? betul. Jadi kalau untuk aplikasi, kita bisa lakukan presetting ataupun saat lagi roasting kita mau take control bisa manual mode. Oh, Bisa manual juga. Jadi secara defaultnya itu untuk memudahkan. Tapi kalau kita perlu adjustment bisa, sangat bisa. Jadi dengan profile yang ada kita adjust mau powernya dibesarkan, airflow-nya dibesarkan atau waktunya diperpanjang, itu semua bisa disetting dulu sebelum kita roasting dengan profile yang udah ada. Contoh paling gampang, aku mau satu variabel aja yang dirubah. Aku mau time-nya lebih cepat. Lebih cepat. Kayak tadi kan habis first crack, nungguinnya menurutku kelamaan nih, terlalu lama. Nah, ketika kita pakai preset itu, preset yang sama nih, kita ngulang lagi ya pakai preset yang sama. Setelah first crack, wah biar gak kelamaan walaupun di situ belum di reminder udah selesai, ini langsung tak buka bisa. Langsung dibuka di sini bisa, tapi ini akan bingung sebenarnya. Oh gitu. Betul. Jadi gimana caranya untuk mempercepat itu? Mempercepat itu jadi kita sebelum roasting Dirubah kita udah dulu rubah, waktunya. preset dulu. Atau cara kedua saat kita roasting nih mau stop, kita tinggal pencet manual mode baru di stop. Oh, jadi kayak tadi kita udah dengan first crack, aku pengen tak keluarin sekarang, tapi dia kan masih belum nih. Iya. Tinggal pindah ke manual mode, stop, Udah boleh kita keluar. udah langsung boleh keluar. Betul. Itu nggak akan ganggu Betul, aplikasinya. programnya, aplikasinya ya. Oh, oke. Ya memang walaupun secanggih ini ya, walaupun dipermudah seperti ini, tapi balik lagi kalau kita memang mau adjustment, memang Betul. harus nyoba-nyoba Nah, terus ya. ini udah diam kan? Jadi aplikasinya ini udah di bawah 120, kita bisa cancel. Oke. Ini kita lihat di history kita. Nah, udah muncul di sini tadi barusan. Kalau misalnya kita merasa profile ini bagus, kita bisa re-roast. Muncul lagi di sini. Mau roasting ulang kan? Ini udah bisa, tinggal start lagi. Kita iya. bisa roasting ulang. Atau mau di save, misalnya di sini kita save sebagai profile untuk kopi ini. Ya, Untuk kita. bisa di save, dikasih di-save, nama, dikasih ya. nama, Oke. gitu. Wow, nice. Tinggal kita tunggu hasilnya. Kayak yang kamu ngomong, habis di roasting bisa langsung diminum,
Ya bisa sih diminum, tapi Betul. enak atau Iya, enggak ini kita buktikan. Kita buktikan itu. Ini saya off dulu. Terus tapi kamu yang COI 2 ini kamu nggak ikut ke juri ya? Kenapa? Nggak, agak waktunya udah nggak bisa. Apa gara-gara kamu capek yang COI 1 nggak dibayar? Sebenarnya juri nggak ada dibayar. Ya juri selalu volunteer lah. Ya, volunteer. Kalau Kita- event nasional ya, ini mungkin audiens juga dikirain juri ini dibayar. Kalau eventnya nasional dari SCAI sanction itu semua dari dulu ya volunteer, Ya, nggak ada yang betul. dibayar. Ya, memang industri ini bukan industri yang super ada sponsor yang sangat gede. Jadi kita bisa bikin industri ini bergairah ya karena kita memang passion di dalam. Nah, passion itu salah satunya dilihat dari volunteeringnya. Sekarang volunteer untuk itu kan semakin banyak. Dengan adanya kegiatan yang semakin besar, volunteer semakin banyak ya, antusias semakin besar. Itu kelihatan industrinya berkembang. Oh, tiap tahun ini ya kompetisi barista ini ya, Iya. tiap kali dibuka pendaftaran volunteer full. Berapa menit Sampai full? nolak. Gila ya. Iya. Antusiasmenya makin kesini Luar biasa. makin happy. Betul. Tapi kamu memang dari dulu ini, kalau aku lihat ini lebih concernnya ini di hulu ya, Ya, middle, suka main di middle hulu ke ya? hulu. bukan ke hilir ya, lebih Bukan. ke hulu ya. Iya. Hilir bisa suka kita bisa bikin. Kita kan ada kedai kopi juga, roastery juga, apa namanya? Tapi dengan kegiatan-kegiatan specialty ini kamu nggak terlalu involved yang di hilir ya, kayak Iya, kebaristaan, kompetisi kamu memang agak jarang. nggak ke Jarang situ banget, ya. betul. Betul. Tapi pernah nggak sih diundang buat jadi juri kompetisi lokal-lokal gitu? Pernah nggak sih? Ya pernah juga. Oh, pernah juga ya? Untuk Manua Brew, kalau nggak salah Manua Brew, ya ada. Latte art pernah diundang nggak? Enggak, latihan nggak pernah. Saya terhadap seni-seni itu kurang. Ntar mungkin apa namanya kompetisi Aeropress mungkin mau jadi juri. Oh, Aeropress ya, ya. Karena kan Diundang. ngerasain nih, bandingin Betul, nih. ya. Milih kan, masih milih. Iya, betul. gitu. Oke. Jadi kamu juga banyak bikin project-project yang sama bareng sama petani ya? Ya, Nah, yang waktu kamu kirimin aku mesin suji itu kan barengan sama beberapa kopi green bean yang Ya, green bean yang kamu juara. kirim. Nah, itu green bean apa sih itu? Project jadi apa sih itu? itu ceritanya kita setiap tahun itu kita ada bikin kompetisi green bean juga, kontes untuk green bean. Yang mana kontes itu kita memilih juara dari kopi yang terbaik dari versi kita. Iya, iya, yang Ya. platformnya William Ya, Edison nih, betul. ya, platformnya BI. Dan juara kopi yang terbaik itu biasanya kita rewardnya itu adalah kita ikut mempromosikan, kita ikut memberikan apa namanya, bisa membeli kopinya sedikit. Nah, tahun ini adalah tahun ketiga penyelenggaraan. Oh, udah Jadi, tahun ketiga ketiga. tahun. Kita mulai awal pandemi kita ada inisiasi untuk itu. Tahun pertama ada 40-an kopi yang terkirim ke kita. Tahun kedua 70-an. Dan tahun ketiga 133 kopi. Wah, Kita kurasi dalam 3 hari. buset. 133, Iya, kalian kurasi dalam waktu 3 hari. 3 hari. Jadi teman-teman saya minta tolong untuk bantuin roasting. Banyak orang dong yang cupping Iya, juga. cupping banyak. Teman-teman yang juri itu kan Iya, ada iya. beberapa bantuin kita. Jadi kita roasting hari ini, cupping besok, roasting hari ini, cupping besok. Jadi kemarin itu roasting sampai jam 11, jam 12 malam. Saya aktifkan 3 mesin saya untuk roasting, untuk ngejar. Oke. Nah, akhirnya terpilih 9 juara. 9 juara itu kita lakukan seleksi final. Total kita minta 15 kopi kirim ke Bali, kita seleksi final dan menentukan 9 juara. Oh, 9 ya. 9. Kita sebut 9 jawara kopi. Oke. Ya. Nah, tahun ini lebih menarik karena saya Ini udah kayak film-film mafia 9 naga. 9 naga, 9 jawara kopi. Iya, Wah, iya, iya. seram ya. Nah, tahun ini menarik, saya ada satu program namanya 9 Master Roaster.
Jadi 9 master roaster ini adalah para pemilik mesin WE yang saya Oke, silakan. Nah, ini mau dikasih bukti ke Willy gimana Thank you, rasanya. Mas Gepeng. Thank you, luar biasa. Gimana sambil cerita? Gimana? Nah, 9 master roaster ini saya pilih dari yang punya mesin WE, yang mana saya bimbing dari sisi profilnya. Nah, mereka itu membeli kopi dari 9 jawara itu untuk di-profiling. Oke. Jadi roaster yang ikut serta dalam ini dapat pengalaman profiling yang luar biasa untuk memaksimalkan kopi dan mereka menjual. Nah, itu juga kita bantu untuk promosi, kita bantu untuk branding. Jadi program ini kita harap bisa jalan dan bisa berkembang sehingga mungkin tahun depan bukan 9 master roaster ini, 9 master roaster ini harus bisa masing-masing bisa membimbing satu. Oke. Jadi jadi yang akan roasting mungkin tahun depan adalah hasil bimbingan dari master roaster tahun ini. Oh, oke, betul. Nah, betul. harapan kita Regenerasi lebih ke sana, memberikan kesempatan buat yang lain, untuk bisa ikut serta dalam memaksimalkan kopi-kopi jawara dari Indonesia. Gila, mantap. Ya itu loh, yang aku salut itu dari kamu itu setelah mesin ini laku, kamu nggak hanya fokus jualan aja, tapi kamu juga banyak bikin program. Ya. Dan itu juga sering gitu loh. Mulai kamu manfaatin sosial media, kamu bikin YouTube, terus juga pada waktu pandemi, waktu itu juga sempat bikin live Zoom. Itu betul. apa ya waktu itu ya? Kamu ajakin itu ya? Betul. Nah, itu waktu pandemi, itulah muncul ide untuk ini. Jadi kan pandemi itu semuanya terpukul. Bukan hanya kita, semua dalam industri kopi ini terpukul. Saya berinisiasi untuk bikin webinar, kita ngobrol lah dari sisi petani, prosesor, roaster kita undang, pembuat mesin roasting kita undang, barista, ya kan, termasuk barista waktu itu ada Aga, teman-teman barista. Nah, itu kita kan ngobrol. Kita temanya apa ya waktu itu ya? Aku lupa ya, Ben. Ya, kita harus diajakin Zoom. Betul. Apa ini? Kita ngobrol tentang industri kopi seperti apa saat itu. Nah, setelah itu saya berpikir gini, terus apa yang dihasilkan dari sesuatu, kita harus ada satu yang bisa dirasakan oleh petani. Makanya muncul ide, gimana kalau kita kurasi, tapi apa yang menjadi, apa yang bisa kita bantu, suruh kita nyerap, kita bukan roastery. Iya. Lagi pandemi juga suruh nyerap green bean juga susah juga. Kita memberikan kesempatan untuk kopi yang bagus itu kita bantu promosiin. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, menurut saya promosi itu akan sifatnya lebih long term. Kalau hanya beli, ya selesai. Tahun depan ya belum tentu bisa juara, belum tentu itu. Tapi kalau branding itu long term. Oke. Nah, itu yang menjadi visinya, hasil dari beberapa kali Zoom itu. Oh, akhirnya dapat ide ini, untuk kita harus bikin ini. Akhirnya saya lakukan, 40-an petani ikut, kita dapat 8 juara awal-awal. Dan itu satu-satu kita boost, kita ceritakan mereka gimana memulai itu. Dan impact-nya impact-nya langsung terasa. Itu bisa dirasakan dengan yang kedua kali tambah jadi 70-an kopi yang terkirim. Dan yang ketiga kali kita kaget. 130-an kita yang pusing. Harus di limit kali lain kali. Iya, betul. Jadi untuk tahun depan saya lagi pikir gimana di limit lah. Ya maksimal 100 atau berapa gitu. Kita akan limit, betul. Ya kita coba nih. Aku udah pengen penasaran nih. Wow. Gimana bandingkan dengan itu? Nggak terasa seperti baru roasting? Iya. Aku tuh sering loh, tiap kali roasting, resting paling cuma 1 jam, 2 jam, langsung di brew. Karena waktu itu aku pernah ketemu sama di Bali itu siapa dulu yang dari Pak Eko ya, yang green bean
buyer dari apa di Kintamani itu loh, nggak kenal ya namanya Pak Eko. Kintamani. Waktu itu dia ngasih tahu, dia udah senior, udah tua tuh. Waktu dia suruh nyobain habis roasting itu, udah cobain aja. Kalau habis roasting diminum enak, berarti memang kopinya enak. Kalau udah habis di roasting nggak enak, ya berarti itu ntar 50-50 Mas yang ke belakangnya. Ya. Nah ini definisi yang habis selesai di roasting, bahkan nggak nyampe 1 jam tadi nungguinnya. Belum, langsung bisa. Langsung. Ini benar-benar nggak kerasa kayak kopi yang baru roasting loh. Ya. Wow. Wah, menarik guys. ini kenapa? Ini apakah faktor dia karena pemanasnya dia elektrik? Salah satu. Atau karena coolingnya yang cepat? Bukan. Kalau dari analisa saya, karena sistem. Oke. Infrared bener, ini kan infrared ya, radiasi. Radiasi itu saat roasting, dia bisa menembus inti dari biji kopi. Nah, sama artinya kayak kita memanaskan di microwave dengan pakai oven. Oh iya beda, kalau oven kan dari luar ke dalam, microwave dari dalam keluar. Sampai keluar. Nah, ini sistemnya memang beda dengan mesin roasting secara umumnya. Itu lebih ke conduction sama convection. Ini radiasi. Nah, radiasi ini meminimalisir terbentuknya terlalu banyak karbonisasi. Kecuali kita gosong ya. Iya. Gosong ya. Tetap pasti akan ada banyak karbonnya. Oke, iya. Jadi dia kayak gassy-nya itu juga nggak banyak. Nggak berasa kayak yang fresh roast gitu. Betul. Wah ini enak dong kalau mama di rumah. Iya. Ngopi rumah gua aja ada. Hey. Mau ngopi? Bentar gua goreng dulu ya. Iya. Habis goreng ngobrol-ngobrol. Langsung seduh. Langsung digiling, diseduh. Betul. Buset, keren. Menarik. Good luck, mudah-mudahan bisa demo kemana-mana memperkenalkan mesin ini. Iya. Dan kalau banyak yang terbantu, Betul. buat banyak orang makin banyak ngopi di rumah, keren sih, hebat sih. Ya. Mantap. Ini si Gepeng lagi bikin lagi nih. Bikin lagi. Dan nanti kita minum after closing aja ya. Betul. Oke, jadi terus sekarang berarti proyek terbaru ya ini ya? Iya. Yang lagi jalan ini, yang Betul. ngembangin ini ya. Nah, kalau mau beli ini bisa kemana? Ya bisa langsung hubungin tim kita, WE, William Edison The Coffee, di website ataupun Website di bisa. Instagram. Ya kita akan selalu ada. Oke, price list dibuka di harga 36 juta. Ya. Dan masih bisa nego kalau belinya langsung banyak. Iya dong. Iya dong. Beli banyak, nego. Oke. Will, thank you banget ya. Thank you udah kasih kita kesempatan. Iya. Aku juga seneng banget akhirnya. Gila, aku Ketemunya di Kediri. Memang kadang kalau direncanakan agak susah, tapi tiba-tiba, Ya, bisa aja. kita tuh di mana-mana ketemu loh dulu. Betul. Pertama kali di Bali. Ya kan? Betul. Habis itu. Habis bisa ketemu juga di Jakarta. Ya kan? Tiba-tiba Siapa di yang Jakarta, nyangka kamu juga akan punya toko di Jakarta. Betul. Ya kan? Kamu opening kantor waktu itu kamu ngundang aku. Betul. Sorry banget aku nggak bisa datang waktu itu, ya kan. Terus sekarang bisa pas di Kediri, aduh. Gila ya. Inilah ya kalau kita jalanin hubungan baik lama ya. Ada apa-apa perlu bisa saling bantu lah. Ya, semuanya. kita pasti akan saling backup. Thank you banget ya. Seneng you, banget loh luar aku. biasa. Kamu datang ke sini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, luar biasa. William Edison guys. Ini yang membantu banyak sekali orang untuk jadi wirausaha, jadi roaster. Thank you. Gila, salut-salut. Influencer. Jadi sebenarnya gini, aku dulu itu pernah mau bikin buku ketiga. Cuman nggak jadi karena udah nggak relate. Jadi waktu itu salah satunya adalah aku nulis tentang influencer kopi. Jadi waktu itu aku juga mau masukin kamu karena aku lihat ya kamu ini influencer itu bukan yang aku maksud influencer itu bukan Ya, yang bukan kayak yang TikTok, bukan yang di IG yang dia enggak, tapi benar-benar kamu ini bisa menginfluence bikin orang kebantu terutama di industri kopi ini yang pengen buka usaha baru, pengen wira swasta, pengen merubah nasib lah intinya, dan itu
mungkin ada yang nggak berhasil, tapi juga aku yakin banyak yang berhasil. Menurut saya lebih banyak yang berhasilnya. Luar biasa, Ya. luar biasa. Thank you. Thank you ya jasa-jasanya kamu di industri kopi Thank luar you. biasa. My Billy. pleasure lah. Iya, sebenarnya. iya, iya. Udah diberi kesempatan untuk berkembang di Iya, industri. iya ini. betul. Jangan sia-siakan ya orang-orang yang ngebantu dulu kayak Betul. Pak Tony udah ngebantu. Pasti. Dan juga Mas Willy yang bantu kita. Sama-sama lah semuanya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan buat audiens? Mau apa lagi terakhir sebelum kita closing? Saya kira sudah cukup banyak sih ya. Dalam artian kalau untuk memulai jangan tunggu jangan tunggu momentum sebenarnya. Kapanpun itu adalah momentum tepat untuk memulai. Sama seperti yang tadi kita bahas, awal-awal siapa pernah menyangka saya mau bikin mesin ya karena memang saya butuh. Iya. Nah, istilahnya kita mulai dulu. Itu aja juga dulu Udah cukup. diremehin. Oh, Iya. gosong-gosong kopinya. Betul. Gitulah. Oke. Oke. Thank you, kita closing ya. Thank you. Thank you guys sudah menonton episode kali ini dan mudah-mudahan aku sih yakin ini ya yang kita obrolin ini sangat banyak banget yang bisa bermanfaat. Dan kalau umpama mau beli mesin roastingnya, ini terus terang bukan promosi ya kan? Ya promosi dikit lah, cuman no cincong ini nggak dibayar ini. Betul. Kebetulan dia datang ke sini dia bawa ini. Saya bawa Udahlah, mesin. sekalian kita Sekalian. podcast sambil kita kenalin mesin ini. Betul. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan salam no cincong. Mesin Cong. Thank you ya. Thank you. Sukses. Gue seneng banget loh kamu ke Kediri.